Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1201. The Sky Corporation. Harvey York sedang membaca informasi tentang keluarga Yates dari Amerika yang dikirim oleh Yvonne Xavier. Pada saat ini, Ethan Hunt menelepon. Kepala instruktur. Ada yang salah. Senior Armstrong belum naik ke pesawat. Beberapa pria sudah memantau di bandara namun kami masih belum dapat menemukannya saat ini. Ethan secara alami cukup gelisah. Oscar Armstrong telah merawat sejumlah besar tentara selama waktunya di garis depan saat itu. Itulah sebabnya orang-orang di militer sangat menghormatinya. Sekarang Oscar hilang, tentu saja, orang-orang dari militer akan menjadi yang paling khawatir. Ekspresi Harvey juga berubah. Akulah yang mengirimnya ke bandara. Tidak ada yang bisa terjadi di jalan. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah seseorang merenggutnya setelah aku meninggalkan bandara. Periksa rekaman selama jangka waktu itu. Jangan tinggalkan petunjuk apapun. Ethan pergi untuk melakukan apa yang dikatakan Harvey, lalu kembali dengan berita segera setelahnya. Ketemu kepala instruktur. Sekelompok pria membawanya pergi dan menaiki Toyota Elva. Saya sudah membiarkan kantor polisi Buckwood membantu saya menemukan keberadaan mobil itu. Harvey sedikit mengangguk, lalu berganti pakaian. Segera, Ethan menelepon sekali lagi. Kepala instruktur, saya sudah memeriksanya. Mobil diparkir di depan rumah sakit rakyat Buckwood, dikatakan bahwa seorang Tionghoa dari luar negeri mengirim seseorang untuk membawa senior Armstrong kembali ke sini. Orang Cina. Harvey sedikit mengernyit, lalu menjawab dengan dingin setelah beberapa saat. Aku akan menangani ini sendiri. Pada saat yang sama, di dalam ruang operasi rumah sakit, Oscar melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Norton Yates untuk sementara waktu dan kemudian mengerutkan kening. Tuan Yates, putra Anda tampaknya berada dalam situasi yang sangat aneh. Dia sudah mengalami trauma benda tumpul di kepala saat tiba, tetapi seseorang sepertinya telah memberinya obat selama dia tinggal di sini. Dan itu menyebabkan kerusakan parah pada batang otaknya. Dia tidak dalam kondisi untuk operasi sekarang. Bagaimana dengan ini? Dia bisa ikut denganku ke Walsing dan dirawat di rumah sakit di sana untuk observasi. Tetapi saya memperkirakan prosesnya akan memakan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun, dan saya tidak dapat menjamin bahwa dia akan pulih. Bahkan jika dia terbangun, kecerdasannya mungkin sama dengan anak berusia 3 hingga 5 tahun. Apa? Jadi maksudmu bahkan jika putraku pulih, dia akan berada dalam kondisi lumpuh. Tuan ketiga Yates terkejut. Ada kemungkinan besar bahwa itu akan terjadi. Oscar berkata dengan nada serius. Setelah mendengar kata-katanya, semua keluarga Yates dari Buckwood yang sedikit cemas membocorkan senyum dari wajah mereka saat ini. Ini adalah hasil terbaik. Norton bisa diselamatkan, bagaimanapun, dia akan berada dalam kondisi lumpuh. Dia tidak akan bisa mengekspos apa yang mereka lakukan padanya sebelumnya. Tetapi agar tidak terlihat terlalu jelas di depan tuan ketiga Yates, Nenek Yates berkata sambil mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Tuan Norton adalah pemuda yang sangat berbakat. Bagaimana dia bisa berubah seperti ini? Senior Armstrong, tolong kembalikan dia menjadi normal bagaimanapun caranya. Oscar mengerutkan kening, lalu menjawab setelah sedikit ragu. Aku akan melakukan yang terbaik. Tuan ketiga Yates menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan tenang. Apakah itu berarti putra saya memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya? Ya, tapi kemungkinannya kecil. Jawab Oscar dengan serius. Tuan ketiga Yates kemudian dengan dingin berkata. Kalau begitu, kau harus tinggal di Buckwood. Kau bisa pergi ketika putraku sudah pulih sepenuhnya. Dan kau tidak boleh pergi kemana-mana selama ini, kau tidak bisa merawat pasien lain selain anakku. Jika dia pulih, aku akan memberimu hadiah yang mahal sebagai ucapan terima kasih. Jika tidak, kau akan tinggal di sini sampai dia melakukannya.
Oscar kemudian dengan dingin menjawab. Tidak mungkin, pasienku sedang menungguku. Tuan ketiga Yates kemudian berkata dengan dingin. Kau bisa menolakku, tapi aku tidak bisa menjamin jika kepala asistenmu, yang baru saja disambungkan kembali, akan tetap utuh pada saat itu. Bab 1202. Ancaman. Ini adalah ancaman paling langsung yang pernah ada. Tuan ketiga Yates mendominasi. Dia bahkan tidak memberi Oscar Armstrong kesempatan. Jika Oscar tidak menyelamatkan putranya, dia tidak akan ragu untuk membunuh seorang pria. Kau. Oscar gemetar karena marah. Bahkan para jenderal di militer tidak akan berani memperlakukannya seperti ini. Selain itu, bahkan raja jalanan harus memberi hormat kepadanya. Tapi tuan ketiga Yates bertindak terlalu jauh. Mengancam Oscar sudah cukup buruk, tetapi tuan ketiga Yates bahkan berpikir untuk membunuh asisten itu karena iseng. Tapi masalahnya adalah Oscar tidak bisa tinggal di Bakwood untuk waktu yang lama. Ada terlalu banyak pasien yang menunggunya di Central Plains. Selain itu, orang-orang mengantri baginya untuk melakukan operasi. Sehari tertunda di Bakwood adalah hari operasi pasien tertunda. Dan ketika Norton Yates akan pulih setelah beberapa tahun, mungkin sudah terlambat bahkan untuk kembali. Oscar menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, lalu dengan getir berkata, Tuan ketiga Yates, aku tidak pernah menarik kembali kata-kataku. Tapi, karena aku berjanji untuk menyembuhkan putramu, aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Bagaimana kalau kamu membiarkan putramu ikut denganku ke Central Plains? Tuan ketiga Yates tertawa dingin. Yang lain mungkin tidak tahu, tapi dia pasti tahu bahwa Central Plains adalah ibu kota negara H. Keluarga dan kelompok keuangan kelas atas berkumpul di sana. Bahkan keluarga Yates yang mulia dan perkasa dari Amerika akan gemetar ketakutan jika mereka pergi ke Central Plains. Jika Oscar dibebaskan dari Bakwood dan menuju ke Central Plains, tuan ketiga Yates ragu dia bisa menahan Oscar tetap di penjara. Tanpa berpikir dua kali, tuan ketiga Yates tertawa dingin. Oscar Armstrong, jangan kasar ketika aku menunjukkan rasa hormat kepadamu. Aku bersikap baik kepadamu sekarang, jadi ambil saja peluangmu. Jangan membuatku marah kecuali kau berniat mengetuk pintu kematian. Oscar mengerutkan kening. Tetapi, tamparan. Tuan ketiga Yates segera menamparkan wajah Oscar dan membuatnya duduk lumpuh di tanah. Tidak ada tapi-tapian lagi. Aku baru saja membeli rumah sakit swasta, pindahkan dia ke sana. Kau juga akan pergi, Oscar. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Tapi, aku hanya punya satu permintaan, dan itu agar kau menyembuhkan putraku. Oscar membeku. Tuan ketiga Yates berusaha menutupi Oscar yang ditawan. Di luar rumah sakit rakyat, Harvey York memandangi mobil-mobil Toyota Elva di depannya. Semua mobil memiliki plat nomor dari luar negeri. Itu milik orang-orang dengan kekebalan diplomatik. Biasanya berbicara, orang biasa tidak akan memprovokasi orang seperti itu. Harvey mengamati mobil-mobil yang diparkir dan kemudian mengalihkan pandangannya ke mobil terakhir setelah beberapa saat. Dia bisa mencium bahaya yang datang dari mobil seolah-olah dua binatang terkunci di sana. Ada cukup banyak petarung di jalanan Bakwood, tapi petarung yang kuat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aura dua orang di dalam mobil. Tentu saja, aura luar biasa itu hanya membuat Harvey mengintip sebentar. Dia telah berada di medan perang berdarah selama 3 tahun penuh. Jadi, apa yang belum dia lihat saat ini? Dia hanya ingin tahu tentang satu hal, seseorang yang sepertinya merangkak keluar dari medan perang tiba-tiba muncul di kota besar seperti Bakwood. Butler Yates keluar dengan anak buahnya saat ini. Tapi, selain Norton yang ditandu, Oscar lah yang paling mencuri perhatian. Senior Armstrong. Harvey merasa tenang setelah melihat Oscar aman dan sehat. Oscar menghela nafas lega setelah melihat Harvey di sini. Akhirnya, dia tahu bahwa dia akan aman. Setelah melihat keduanya menghalangi jalan, Butler Yates, yang mengenakan tuxedo, mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Beraninya seseorang menghalangi jalan keluarga Yates.
Bab 1203. Ben Yates, dari belakang, segera bergegas ke depan setelah melihat Harvey York dan berseru. Butler Yates, dialah Harvey York. Dialah yang mengubah Tuan Norton menjadi seperti ini. Keluarga Yates dari Buckwood juga sampai ke titik ini karena dia. Dia juga yang memukuli Vin Yates. Butler Yates, cepat buang sampah ini. Dia mengatakan bahwa dia bahkan tidak memandang ke Amerika. Jadi, dia tidak patuh dengan melakukan dosa ini. Semua keluarga Yates tertawa dingin. Di mata mereka, Harvey sudah selesai. Butler Yates berdiri pada saat ini, lalu menatap Harvey dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jadi kau yang mengubah Master Norton menjadi seperti ini. Para petarung yang mengenakan jas putih juga memelototi Harvey dengan ekspresi sedingin es. Betul sekali. Aku melakukannya. Padahal, sayang sekali aku belum memukulnya sampai mati. Aku akan mengingat pelajaran ini lain kali. Ketika aku memukul seseorang, aku akan memukulinya sampai mati. Harvey menunjukkan ekspresi minta maaf. Setelah itu, dia langsung tersenyum pada Oscar dan berkata, Senior Armstrong, kali ini aku tidak melayanimu dengan baik. Tapi yakinlah, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tidak peduli apa yang mereka lakukan padamu, aku akan memastikan untuk membayar mereka kembali 100 kali lipat. Oscar mengerutkan kening. Dia ingin menghentikan Harvey, tetapi dia menghela nafas tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah memikirkan bagaimana Tuan ketiga Yates memperlakukannya. Orang jahat akan selalu bertemu dengan seseorang yang lebih jahat untuk membuat mereka menderita. Dan Butler Yates yang biasanya arogan hanya bisa sedikit gemetar setelah melihat sikap Harvey. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani begitu mendominasi di hadapan keluarga Yates Amerika. Apa bedanya ini dibandingkan dengan menantang singa di sarangnya? Sebelumnya, keluarga Yates Buckwood menyebut Harvey arogan dan penuh kebencian. Butler Yates tidak percaya sepatah kata pun yang mereka katakan. Dia tidak akan percaya sampai sekarang. Itu karena Harvey, orang di depannya, lebih lancang daripada bagaimana keluarga menggambarkannya. Untuk menghormati Senior Armstrong, berlutut dan patahkan tanganmu. Aku akan membiarkanmu hidup jika kau melakukannya. Harvey berkata dengan dingin ke arah Butler Yates. Berlutut. Patahkan lenganku. Butler Yates tertawa dingin. Dapatkan dia. Tidak masalah jika dia hidup atau mati. Hampir seketika, selusin pejuang yang mengenakan jas putih bergegas maju. Para petarung telah belajar tinju dan seni bela diri semacam itu. Mereka bertarung lebih baik dari gangster biasa. Tapi semua itu sia-sia. Hanya dalam 2 atau 3 gerakan, para pejuang sudah lumpuh di tanah, tidak tahu apakah mereka mati atau hidup. Kau, tunggu saja. Butler Yates bergegas ke rumah sakit dan segera meminta bantuan. Tepat ketika Harvey hendak mengikutinya ke dalam, Oscar tiba-tiba berkata, Kepala instruktur, ini adalah rumah sakit. Jika kamu mengambil tindakan di sini, kamu mungkin melukai orang yang tidak bersalah. Harvey sedikit gemetar, lalu mengangguk setelah beberapa saat. Kamu benar. Aku terlalu gegabah. Kemudian, dia pergi bersama Oscar dan asistennya setelah pidatonya. Bagaimanapun juga, Harvey adalah kepala instruktur dari generasi tersebut. Dia secara alami tidak mau melakukan sesuatu yang mungkin mempengaruhi rakyat jelata. Jika tidak, dengan cara Harvey yang biasa dalam melakukan sesuatu, dia bisa saja mengakhiri kehidupan yang disebut Tuan ketiga Yates. Ketika Harvey pergi bersama yang lain, Butler Yates membawa Tuan ketiga Yates keluar dari rumah sakit bersama sekelompok orang. Di mana orang bodoh yang tidak patuh itu? Seru Butler Yates. Keluarga Yates dari Buckwood semua saling memandang. Tidak ada yang berani menghentikan Harvey ketika dia pergi. Nenek Yates berjalan ke depan dengan gemetar dan kemudian berkata, Tuan ketiga, Butler, Harvey membawa Senior Armstrong dan pergi. Dia pasti pernah mendengar bahwa Tuan ketiga ada di sini. Itu sebabnya dia takut. Tidak mungkin dia akan tinggal lama. Tamparan.
Butler Yates mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Nenek Yates secara tiba-tiba, menjatuhkannya ke tanah. Bahkan Nenek Yates membeku saat pingsan di lantai. Seorang kepala pelayan biasa berani memukulnya. Bab 1204. Kotoran. Kau bahkan tidak bisa menahan satu orang. Apa gunanya keluargamu? Jika kalian semua adalah pelayan untuk keluarga Yates Amerika, maka pikirkanlah untuk tuanmu. Kau bahkan tidak bisa menahan satu orang. Pada saat ini, Butler Yates menunjuk keluarga Yates Bakwood sambil memarahi mereka dengan marah. Dia berteriak pada keluarga itu sampai wajah mereka berubah menjadi hijau dan putih terus-menerus. Tapi mereka tidak berani membantah. Ini karena ekspresi tuan ketiga Yates muram saat ini. Jika mereka berani berbicara menentangnya, mereka mungkin akan dihancurkan sepenuhnya oleh tuan ketiga Yates tanpa memikirkan hubungan mereka sebagai sebuah keluarga. Tuan ketiga Yates gemetar karena marah pada saat ini. Dadanya hampir meledak. Orang macam apa tuan ketiga Yates itu? Kekuatan dan kekayaannya tidak tertandingi ketika dia masih muda, memiliki banyak murid di bawah sayapnya ketika dia pensiun. Orang-orang memujanya ketika dia berjalan di sekitar Chinatown di Texas. Dia dinobatkan sebagai Bapak Baptis politik di Texas, Amerika. Tapi pria yang memukuli putra tuan ketiga Yates, Harvey York, benar-benar menyelinap di antara jari-jarinya bersama para tawanannya. Ini adalah penghinaan. Penghinaan total. Namun, tuan ketiga Yates bukanlah orang biasa. Segera, dia tenang dengan cepat, lalu meletakkan tangannya di arteri para pejuang yang tergeletak di tanah, tidak yakin apakah mereka mati atau hidup. Dia kemudian berdiri kembali beberapa saat setelahnya dan tertawa dingin. Aku berharap dia berlatih seni bela diri. Itu hanya beberapa kungfu yang berantakan. Akan mudah untuk berurusan dengannya. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan petarung sejati. Keluarga Yates Bakwood mulai menghibur tuan ketiga Yates setelah mendengar pidatonya. Anda memiliki keterampilan deduksi yang sangat baik, tuan ketiga Yates. Harvey hanya belajar beberapa trik. Dia juga memiliki kekuatan mentah dalam dirinya. Itu sebabnya dia sesembrono ini. Keluarga kita menderita kerugian besar karena pemuda ini. Anda harus mencari keadilan untuk kami. Selain itu, dia tidak hanya tidak menghormati kami, tetapi dia juga tidak menghormati Anda. Mata tuan ketiga Yates berkedut karena marah setelah mendengar kata-kata itu. Untuk seseorang seperti tuan ketiga Yates, martabatnya lebih berharga dari apapun. Beraninya seorang menantu yang menumpang tidak menghormatinya di depan semua orang. Ini tidak bisa ditoleransi. Setelah mengambil napas dalam-dalam, tuan ketiga Yates kemudian berkata perlahan. Butler, aku akan menyerahkan ini padamu. Kau harus menemukan Harvey dan Oscar Armstrong dalam waktu 2 jam. Dia tahu cara bertarung kan? Bawa 2 juara tinju bersamamu. Biarkan dia tahu bahwa kungfunya yang berantakan hanyalah lelucon di depan para profesional yang sebenarnya. Pada saat ini, kata-kata tuan ketiga Yates sedingin es. Tentu saja. Butler Yates dengan cepat merespons sambil menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Orang lain tidak tahu siapa 2 juara tinju dari Texas itu, tapi dia tahu. Terus terang, keduanya adalah anjing ganas yang diberi makan oleh tuan ketiga Yates sendiri. Keduanya merenggut banyak nyawa dengan tangan kosong selama di Amerika. Dan dengan pengaruh besar dari keluarga Yates Amerika di Texas, kasus pembunuhan telah ditekan. Tapi ini negara H, sebuah masyarakat federal. Akan sulit untuk ditangani jika kedua juara tinju itu lepas kendali. Tanpa berpikir 2 kali, Butler Yates kemudian menjawab dengan cepat. Tuan ketiga, saya akan mengirim orang untuk menangani ini. Para raja tinju seharusnya tidak ikut campur dengan masalah ini untuk saat ini. Mungkin sulit bagi saya untuk membersihkan kekacauan ini. Ben Yates penasaran setelah melihat ekspresi ketakutan Butler Yates. Tuan ketiga, apakah raja tinju ini sekuat itu? Kenapa saya belum pernah mendengar tentang mereka ketika saya belajar di Amerika sebelumnya? Kau belum memiliki hak untuk mendengar tentang mereka.
Kedua kemampuan mereka jauh lebih unggul dibandingkan dengan prajurit dari American Delta Force sendiri. Tuan ketiga Yates menjawab dengan dingin. Ben terkejut. Dia belajar di Amerika sebelumnya. Itulah sebabnya dia tahu bahwa American Delta Force memilih tentara mereka dengan sangat hati-hati. Masing-masing dari mereka dipilih dari 10 kandidat lain untuk bergabung dengan pasukan. Tapi dua juara tinju itu masih lebih kuat dari American Delta Force. Mereka pasti menakutkan. Bab 1205. Pada saat yang sama, Harvey York membawa Oscar Armstrong ke pasukan militer Southlight kali ini. Bellamy Blake segera mengatur pesawat militer dan mengirim Oscar ke Central Plains. Ketika Oscar pergi, Bellamy memasang ekspresi cemberut. Kepala instruktur, saya harus bertanggung jawab kali ini. Orang-orang ini terlalu arogan di negara H. Saya perlu mencari kesempatan untuk membuat mereka masuk akal. Harvey meliriknya dan menjawab dengan tenang. Kamu tidak bisa melakukan hal-hal ini dengan gelarmu saat ini. Hal ini dapat berubah menjadi konflik bersenjata antara dua negara jika kita tidak melangkah dengan hati-hati. Meskipun negara H tidak takut pada negara manapun, yang menderita akan selalu menjadi warga negara jika kita berperang. Itulah mengapa kita harus mencegah apapun dari meningkat selama kita mampu membelinya. Bellamy kemudian menjawab. Tapi orang Amerika ini sangat arogan. Tidak hanya mereka, tetapi Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, suku yang berjuang, bangsa pulau, negara J, India, dan yang lainnya semuanya juga memiliki keluarga besar dan kelompok keuangan yang mencoba memasuki Backwood dan mendapatkan sepotong kue. Mereka bahkan menggunakan kesempatan untuk menyerang pasar Backwood. Kepala instruktur, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Harvey memikirkannya dan menjawab. Aku ingat bos besar mengatakan bahwa jika negara H ingin menjadi negara top dunia, kita harus bangkit dengan damai. Perang Euro-Amerika baru saja berakhir 3 tahun lalu. Tidak ada gunanya mengobarkan api perang lagi. Beritahu Yul Graham bahwa kepada otoritas di luar negeri, dari manapun mereka berasal, akan bermanfaat bagi negara H jika mereka mematuhi aturan bisnis. Ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan jika kita menyambut mereka. Tetapi jika seseorang mencoba mencuri uang dan tanah kita atau mungkin bahkan pikiran keji lainnya, aku akan menanganinya sendiri. Aku tidak memiliki posisi resmi di militer saat ini. Itu sebabnya akan lebih baik jika aku yang menangani situasinya. Tentu saja. Saya mengerti. Bellamy kemudian membungkuk dengan tangan terlipat setelah mendengar kata-kata itu. Meski kepala instruktur sudah pensiun, hatinya masih memikirkan negara. Negara H diberkati dengan memiliki kepala instruktur di sisinya. Warga sangat beruntung. Benar, beritahu pemerintah dan kepolisian untuk tidak ikut campur dengan Yates Amerika. Tidak peduli orang macam apa yang datang ke negara H, mereka harus menahan diri, bahkan jika mereka adalah orang penting dari manapun mereka berasal. Mereka hanya bisa menyesal di neraka jika mereka menyentuh keluarga dan kerabatku. Kata-kata Harvey diucapkan dengan tenang. Tapi Bellamy sudah mulai berdoa untuk keluarga Yates Amerika. Mereka harus memprovokasi pria ini dari orang lain. Mereka mencari kematian mereka. Di rumah leluhur keluarga Yates. Tuan ketiga Yates sedang menyeruput tehnya sambil menunggu dengan tenang. Sementara dalam proses ini, dia sesekali mengulurkan tangan kirinya untuk melakukan beberapa gerakan tangan. Semua orang yang mengenal Tuan ketiga Yates akan tahu bahwa dia sedang mempraktikkan apa yang disebut 3 gerakan besar dari seni konversi. Dikatakan bahwa tidak hanya 3 gerakan yang sangat kuat, tetapi melatih gerakan setiap hari akan mempengaruhi saraf yang menenangkan. Itulah sebabnya Tuan ketiga Yates memiliki aura yang tidak dapat ditekuk. Semua orang di sekitarnya menghela nafas pelan. Butler Yates tiba-tiba berlari. Tuan ketiga, ini tidak baik. Tidak baik sama sekali. Tuan ketiga Yates mengerutkan kening. Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk menangani hal-hal dengan tenang. Dapatkan kembali ketenanganmu, lalu ceritakan apa yang terjadi. Butler Yates menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali sikap tenangnya.
Ini mengerikan, tuan ketiga. Bajingan tua, Oscar, dikirim kembali ke Central Plains. Engah. Teh disemprotkan langsung dari mulut tuan ketiga Yates. Pada saat itu, dia melontarkan kemarahan. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Ini keterlaluan. Apakah aku tidak dihormati di sini?